Riwayat hidup Al-Alim Al-Alamah Al-Aribillah Tuan Guru Kiai Haji Mahmud Hasil bin Muhammad Hasil Palangkaraya, Kalteng. Beliau adalah salah satu ulama di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Beliau lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 1946. Beliau putra dari almarhum Muhammad Hasil yang aslinya berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Silsilah beliau adalah Kiai Haji Mahmud Hasil bin Muhammad Hasil bin Muhammad Wasid bin Maksum bin Marfu'at bin Kiai Hasbullah bin Ibrahim bin Asik, yaitu saudara kandung dari neneknya Kiai Khalil Bangkalan, yang mana ketika ditarik ke atas sanadnya sampai ke Sayyid Sulaiman Mojo Agung, yaitu cucu dari Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Alasan ayah beliau pindah ke Banjarmasin karena melihat banyak ulama yang lahir dari Kalimantan Selatan pada zaman itu, yang berasal dari pondok pesantren Darussalam Martapura, yang mana salah satu pesantren tertua di Kalimantan Selatan. Sehingga dengan alasan itulah ayah beliau berhijrah ke Kalimantan Selatan untuk mensekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren tersebut. Tuan Guru Mahmud Hasil setelah sempat sekolah dasar di Teluk Tiram 2 tahun, pindah ke pondok pesantren Darussalam tahun 1962 dan selesai pada tahun 1973. Pada tahun-tahun tersebut, guru-guru di pondok pesantren Darussalam sangat terkenal dengan kealiman dan keistiqomahannya. Setelah selesai mondok di pondok pesantren Darussalam Martapura, beliau melanjutkan mempelajari ilmu-ilmu agama dari banyak guru yang ada di Martapura maupun di luar Martapura. Salah satu ilmu yang beliau pelajari yaitu ilmu hakikat atau ilmu tasawuf muhakkikin, yaitu dengan Tuan Guru Haji Abdus Syukur, Teluk Tiram, Banjarmasin pada tahun 1975 Masehi, dan dilanjutkan berguru kepada Tuan Guru Haji Anang Ramli di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Adapun sanad keilmuan beliau dari ilmu tasawuf muhakkikin, yaitu Abah Guru Mahmud Hasil dari guru beliau Muallim Haji Abdus Syukur, Teluk Tiram, Banjarmasin, dari gurunya Muhammad Ibnu Amin Al-Qutubi Al-Makki, dari gurunya Syekh Sayyid Husain Al-Aidid, dari gurunya Sayyid Idrus Umar bin Idrus Al-Habasyi, dari pamannya Muhammad bin Idrus Al-Habasyi, dari gurunya Al-Alamah Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Saleh Al-Syaibi Al-Ansari Al-Madani, dari gurunya Al-Aribillah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani yang dikenal dengan Syekh Saman Al-Madani. Beliau hijrah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tahun 1990 Masehi ketika kejadian kerusuhan suku Madura dan Dayak. Beliau dihijrahkan ke daerah Batu Licin, Kalimantan Selatan pada tahun 2001. Setelah 4 tahun di sana, beliau kembali diminta untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu hakikat, ke Palangkaraya. Adapun alasan beliau diminta kembali ke Palangkaraya adalah karena orang melihat murid-murid beliau yang meninggal jasadnya utuh dan bercahaya. Dan dari saat itulah, pada tahun 2004 sampai sekarang, beliau tinggal di Palangkaraya dan mendirikan majelis yang bernama Ubudiyah, TPQ Ubudiyah, dan Pondok Pesantren Sunan Jati.
Karomah beliau sangatlah banyak yang dirasakan oleh murid-muridnya. Karomah terbesar yaitu beliau mengarang 4 kitab yang bernama kitab simpanan berharga, kitab sarantang saruntung, kitab wajah sampai kaputing, dan kitab kayuh baimbai. Kitab ini berisi ilmu syariat, makrifat, serta hakikat. Juga tidak lepas berisi amalan-amalan salawat dan kisah-kisah Nabi, sahabat, dan para salaf. Selain itu, pengakuan dari guru Saifuddin Zuhri bahwa beliau adalah seorang waliullah, dan pengakuan dari Sayyid Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani berasal dari desa Jimmo Zarok, wilayah Israq, sebelah timur Turki. Beliau mengatakan bahwa Tuan Guru Mahmud Hasil adalah wali yang saleh, dan banyak lagi yang dirasakan oleh murid-muridnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan 3 yang sudah disebutkan di atas sudah sangat cukup untuk kita istiqomah belajar menuntut ilmu agama yang beliau sampaikan. Majelis beliau yang berada di Jalan Jati Palangkaraya terus didatangi orang setiap harinya dari berbagai daerah untuk minta amalan ijazah maupun minta jawaban tentang persoalan-persoalan agama. Tidak hanya di Palangkaraya, majelis beliau terbesar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan ratusan bahkan ribuan majelis mengajarkan kitab-kitab karangan beliau kepada murid-muridnya. Usia beliau sekarang kurang lebih 77 tahun, dan beliau adalah alumni Darussalam Martapura tertua di Banjarmasin dan Palangkaraya yang masih ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kesehatan, panjang umur, sehingga kita terus bisa belajar dan istiqomah menuntut ilmu-ilmu agama dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin.